Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tuki, NIM E2018-2296. Di sini saya akan menanggapi terkait dengan video dari Bapak, yaitu yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Di mana dalam video tersebut dipaparkan mengenai beberapa poin, diantaranya pengertian dari inflasi sendiri, macam-macam inflasi, terus juga menjelaskan mengenai sebab-sebab dari inflasi, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam, dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam, dan yang terakhir juga memaparkan mengenai solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Yang saya dapati dari video tersebut bahwasanya inflasi artinya adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu dan tempat tertentu, di mana sudah hal ini, inflasi ini sudah pernah terjadi pada di negara kita sendiri, yaitu di negara Indonesia, dengan kurun waktu, misalkan kalau kita flashback pada masa lalu, dulu uang seharga Rp500 itu bisa dibuat beli makan, namun kalau dibandingkan dengan sekarang Rp500, jangankan untuk mendapatkan atau membeli sebuah nasi, melainkan hanya uang tersebut hanya bisa digunakan untuk mendapatkan kerupuk saja. Jadi sudah ada perbedaan yang sangat drastis. Terus poin yang kedua yaitu mengenai macam-macam inflasi yang saya dapatkan, bahwasanya macam-macamnya itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan sifat atau laju inflasi, berdasarkan penyebab dari inflasi, dan juga berdasarkan asal dari inflasi. Dari 3 poin tersebut juga ada pembagiannya. Terus mengenai poin yang ketiga yang saya dapatkan, bahwasanya ada sebab-sebab inflasi. Nah, di sini ada perbedaan antara sebab-sebab inflasi menurut ekonomi Islam dan menurut ekonomi konvensional, di mana ekonomi konvensional mengatakan bahwa sebab-sebab inflasi ada 3. Yang pertama yaitu inflasi penawaran atau demand pull inflation. Yang kedua inflasi penawaran permintaan. Yang pertama inflasi permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua inflasi penawaran atau cost push inflation, dan juga yang ketiga yaitu inflasi campuran atau bisa disebut dengan mixed inflation. Yang pertama inflasi permintaan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah permintaan namun jumlah persediaan sedikit. Jadi ada ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah persediaan, di mana jumlah permintaan itu lebih tinggi daripada jumlah persediaan. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya inflasi. Itu menurut ekonomi konvensional. Yang kedua yaitu inflasi penawaran. Nah, hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah penawaran namun jumlah permintaan lebih tinggi. Nah, ini samanya juga mengakibatkan inflasi, di mana jumlah penawaran tersebut lebih sedikit daripada jumlah permintaan. Yang ketiga yaitu inflasi campuran. Hal ini ada kolaborasi antara permintaan dan penawaran, di mana inflasi campuran tersebut disebabkan oleh tingginya jumlah permintaan namun jumlah produksi sedikit dan biaya produksi tinggi. Itu ada kolaborasi. Terus ekonomi Islam mengatakan bahwasanya sebab-sebab dari terjadinya inflasi tersebut itu ada 2 hal. Yang pertama yaitu natural inflation, dan yang kedua yaitu hukum error inflation. Yang pertama yaitu natural inflation, di mana hal ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia. Yang saya dapatkan dari paparan video tersebut bahwasanya mengaca pada situasi kali ini, bahwasanya
ada hubungannya dengan natural inflation, di mana diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia. Pada situasi kali ini terjadi yang namanya COVID-19, di mana hal tersebut memicu terjadinya inflasi di suatu negara. Yang kedua yaitu human error inflation, di mana human ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu terjadi karena korupsi dan administrasi yang buruk. Jadi ini lebih condong kepada manajemennya dari suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu pajak yang berlebihan, terlalu tinggi. Dan yang ketiga yaitu ketidakseimbangan pasar uang dengan pasaran. Jadi intinya terlalu berlebih-lebihan mencetak uang yang mengakibatkan ketidakseimbangan dengan uang yang dipasarkan. Berbicara mengenai dampak dari inflasi yang saya dapatkan, bahwasanya dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi pembayaran, fungsi unit perhitungan. Juga dampaknya melemahnya semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non primer dan barang mewah, dan juga mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penemukan kekayaan berupa tanah atau bangunan. Dari cuplikan video tersebut ini sudah sangat jelas untuk kita pelajari, untuk kita terima. Intinya dampak dari terjadinya inflasi tersebut sangat merugikan, karena selain dampaknya selain tidak menguntungkan bagi ekonomi tersebut, juga akan berpengaruh pada mindset manusia, di mana dari dampak tersebut yang saya jelaskan, yang kedua tersebut yaitu melemahnya semangat masyarakat untuk menabung. Kenapa? Karena hal ini yang namanya manusia akan berpikir secara drastis, di mana daripada uang saya ini ditabungkan yang ujung-ujungnya akan merugikan saya, karena uang tersebut dengan terjadinya inflasi akan menurun, mending saya buat hal-hal lain seperti membeli tanah, membeli kendaraan dan lain-lain. Nah, dari poin-poin tersebut, poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang saya ingin tanggapi, yaitu mengenai solusi inflasi dalam ekonomi Islam, di mana solusinya ada 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa yang dinamakan kebijakan fiskal? Yaitu pemerintah akan mendaur ulang antara pajak dan subsidi, dari akan mengatur ulang, akan men-setting ulang mengenai manajemen, yaitu antara pajak dan subsidi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam memperbaiki perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan sosial. Jadi ada perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini lebih condong kepada di luar, uang yang ada di luar, sedangkan kebijakan fiskal itu lebih condong pada kegiatan yang di dalamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya tanggapi terkait dengan video tersebut. Saya ucapkan video tersebut sangatlah baik untuk kita pelajari, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wadud selaku dosen pengampu atau pembimbing dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.